Tunggu sebentar ya Pak, Bu, saya harus cek dulu apakah kalian bertiga bisa berangkat bersama atau berbeda bulan aja. Pak, Bu, kalian bisa berangkat bersama dengan jamaah yang lain juga. Sebelum melakukan pembayaran, silakan isi formulir yang ada di hadapan Bapak Ibu. Pak Yunus, ini uangnya. Saya sudah mengisi formulir secara lengkap. Semoga keberangkatannya bisa cepat ya Pak. Bu Juleha, kita berangkat ke Tanah Suci bareng yuk. Saya sudah persiapkan semuanya, tapi saya bingung harus apa dulu. Ayo Bu, kita ke Pak Yunus aja. Dia kan sudah dipercaya oleh semua masyarakat di kota ini. Mana bayarannya murah lagi, cuma 25 juta. Kita juga dapat paspor loh. Murah banget ya, tapi benar-benar bisa dipercaya kan? Bu Juleha, Bu En, tapi kata orang-orang Pak Yunus itu sedikit meragukan. Soalnya bayarannya ke Tanah Suci kok bisa semurah itu ya? Iya benar, kalian lihat aja kehidupan dia yang sekarang. Berbeda dari yang dulu kan, punya mobil mewah, rumah beberapa tingkat, bahkan perhiasan Bu Eros yang mahal-mahal. Astagfirullah, Bu nggak boleh ngomong gitu. Pak Yunus kan memang orang berpunya, mungkin duit dia emang terlalu banyak. Itu kan kata orang-orang yang pernah percaya sama Pak Yunus. Mereka sudah memberikan uang, bahkan mengisi berbagai formulir yang diharuskan. Tapi sampai sekarang mereka nggak berangkat. Astagfirullahalazim, semuanya diam. Ini musola, jangan dipakai untuk melakukan hal kotor. Kalau mau gibah di rumah aja. Kita cuma ngasih tahu aja Bu En, bukan mau ngomongin orang. Bu, ini musola, jangan saling membicarakan saudara seumat kita. Gibah itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Gibah itu seperti sedang memakan daging saudara sendiri. Jadi saya mohon hentikan omong kosong ini. Assalamualaikum ibu-ibu, maaf ya saya terlambat, soalnya ada urusan mendadak. Terus tadi juga di jalan ada beberapa orang yang tanya-tanya tentang pemberangkatan ke Tanah Suci. Gak apa-apa Bu Eros, kita juga nggak nunggu terlalu lama kok. Kenapa wajah ibu-ibu seperti ketakutan gitu, ada apa ya? Nggak apa-apa kok Bu Eros, kita habis ngobrol-ngobrol biasa aja. Oh gitu, ya udah kita langsung pengajian aja ya. Silakan ibu-ibu untuk membenarkan posisi duduknya. Kita langsung mulai pengajiannya. Tunggu sebentar ya Pak, Bu, saya harus cek dulu apakah kalian bertiga bisa berangkat bersama atau berbeda bulan aja. Pak, Bu, kalian bisa berangkat bersama dengan jamaah yang lain juga. Sebelum melakukan pembayaran, silakan isi formulir yang ada di hadapan Bapak Ibu. Pak Yunus, ini uangnya. Saya sudah mengisi formulir secara lengkap. Semoga keberangkatannya bisa cepat ya Pak. Terima kasih Bu En, Ibu sudah mempercayai saya untuk keberangkatan ke Tanah Suci. Ibu tunggu kelanjutan informasinya ya. Saya juga udah mengisi formulir. Terima kasih Pak Yunus, udah bisa menjadi orang baik. Pak Yunus, terima kasih banyak. Harga pemberangkatan ke Tanah Suci tidak terlalu mahal. Saya sangat bersyukur bisa menginjakan kaki ke Tanah Suci. Sama-sama Pak Asep, Bapak jaga kesehatan ya. Jangan sampai fisik Bapak menjadi penghalang. Pak Yunus, emangnya harga ke Tanah Suci semurah itu ya? Iya Bu Juleha, tenang aja, semuanya aman. Iya, ini murah banget. Mana udah dapat paspor juga lagi. Pantesan orang-orang mempercayai Pak Yunus. WN bisa aja, jangan terlalu memuji saya berlebihan. Saya merasa malu. Pak Yunus, nanti kalau mau berangkat kasih tahu saya ke rumah aja ya. Soalnya HP saya udah dijual buat biaya tambahan. Iya, Pak Asep tenang aja. Saya akan memberikan kabar secepatnya. Bapak tunggu aja ya. Pak Yunus, saya permisi ya. Terima kasih sudah bisa diandalkan. Mari Pak. Saya juga sama kakek Asep pamit ya Pak. Mari Pak Yunus. Kalau terus seperti ini aku akan semakin kaya. Kira-kira pakai buat apa? Beli barang apa lagi ya? Kayaknya di rumah itu setiap barang-barang mahal udah ada deh. Simpan aja kali ya, siapa tahu ada kebutuhan mendadak. Pak Yunus, Bapak manggil saya. Ada apa Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Pakai med, Bapak ambil uang itu. Pakai med bisa pakai untuk kebutuhan pakai med dan keluarga. Kenapa pakai med nggak bisa menerima uang ini lagi? Apa alasan pakai med kali ini? Padahal uang ini sangat membantu kita. Alasan saya tetap sama seperti dulu, uang itu milik para calon jamaah. Saya nggak berhak menerima yang bukan hak saya. Saya tahu pakai med butuh uang banyak kan? Ambil uang ini, jangan pura-pura. Bukannya pura-pura, saya memang tidak tertarik. Saya tahu saya butuh uang, tapi bukan gini caranya. Padahal kalau pakai med terima uang ini, pakai med akan kaya raya seperti saya. Cita-cita saya memang menjadi orang kaya, tapi kalau caranya seperti ini, saya nggak mau. Lebih baik saya jadi orang miskin yang hidup bahagia dengan ibadah yang sempurna. Selalu ada jawabannya. Apa susahnya menerima uang ini dengan baik?
Ya udah, terserah Pak Kemet aja. Saya hanya ingin membantu. Saya tahu niat Bapak baik ingin membantu saya dan keluarga, tapi cara Bapak ini yang salah. Tolong hentikan semua ini. Kasihan para calon jamaah haji. Jangan mengatur. Saya pemilik kantor ini. Kamu hanya anak buah saya, dan gaji kamu juga nggak seberapa. Pak Yunus, ini bukan sesuatu yang lucu, bukan sesuatu yang pantas ditertawakan. Lebih baik Bapak taubat sebelum kena azab dari Allah. Azab? Mana mungkin saya kena azab hanya karena melakukan ini. Oh iya, sampai kapanpun saya akan mempekerjakan Pak Kemet. Dan ingat, jangan bocorkan ini kepada masyarakat kota. Kalau kamu membocorkan rahasia saya, Pak Kemet akan masuk ke sel tahanan. Saya juga akan memperingatkan Pak Yunus berhenti berbuat zalim. Uang itu bukan untuk Pak Yunus. Mereka semua ingin melaksanakan kewajiban mereka karena sudah mampu. Perbuatan Pak Yunus banyak merugikan orang lain. Pak Yunus, tunggu saja, sebentar lagi azab dari Allah akan datang. Azab? Apa itu azab? Aku hanya tahu soal uang. Pak, ibu bingung harus beli yang mana, cincin ini atau gelang itu ya? Ibu beli aja dua-duanya. Soal bayaran itu urusan Bapak. Wah, beneran Pak, emangnya uang simpanan kamu masih banyak di brankas? Ci, cincin sama gelang ini keluaran baru kan? Betul Bu Eros, kami itu selalu menjual atau menawarkan perhiasan edisi terbaru setiap harinya. Yaudah deh, saya mau dua-duanya ya Ci. Totalnya jadi berapa Ci? Totalnya jadi 30 juta aja ya Bu Eros. Kedua perhiasan ini dari luar negeri. Ibu pasti akan suka dengan cincin dan gelang ini. Terima kasih ya Ci. Mari, ayo Bu, kita ke tempat lain. Terima kasih kembali Pak, Bu. Semua tas ini bagus banget, tapi harganya lebih mahal dari yang kemarin. Kira-kira si Bapak setuju nggak ya? Udah pilih-pilihnya, Bapak harus ke kantor. Takutnya ada yang mau daftar ke Tanah Suci. Pak, apa kita nggak jahat kalau terus kayak gini? Kita hidup mewah karena uang mereka, sedangkan mereka akan terus menunggu kabar dari Bapak. Ibu jangan pikirin itu ya, semua itu urusan Bapak. Ibu cukup nikmatin kekayaan ini. Ibu senang kita jadi orang kaya, hidup penuh dengan barang-barang mewah, tapi terkadang hati ibu selalu merasa bersalah. Bapak juga bingung, tapi Bapak pengen hidup senang, bergelimangan harta, seperti orang-orang. Tapi cara kita salah Pak, uang itu, uang yang kita pakai selama ini uang haram Pak. Bapak tahu, tapi Ibu juga menikmati uang itu kan? Kalau memang iya, ya udah jangan banyak ngomong, nanti ada yang dengar. Ibu memang menikmati uang haram ini karena ibu juga gak tahu tanpa uang ini kita akan seperti apa. Bu, kamu jangan terlalu khawatir, percaya sama Bapak, semua ini akan baik-baik aja. Mending Ibu cepat pilih-pilih tasnya, Bapak harus ke kantor secepatnya. Iya Pak, kalau gitu ibu pilih-pilih dulu ya, cuma sebentar aja kok. Iya Bu, silakan, Bapak tunggu. Pak Yunus sama Bu Eros belanja sebanyak itu. Kira-kira siapa yang berani posting foto mereka di sosmed? WN, kenapa saya mulai curiga ya? Kita sudah beberapa bulan menunggu, tapi nggak ada informasi apa-apa dari Pak Yunus. Iya bener, apa semua yang dikatakan ibu-ibu pas di pengajian dulu itu ada benarnya? Kekayaan yang mereka miliki bukan murni dari kerja keras Pak Yunus. Saya juga mikirnya gitu, tapi kita kan nggak ada bukti. Kayaknya semua warga kota ini mulai curiga sama suamiku. Aduh, gimana ini? Kalau mereka tahu, pasti mereka bakal marah besar. Aku harus ke kantor sekarang juga. Bukannya itu Bu Eros ya? Kayaknya dia denger deh obrolan kita yang tadi. Tapi kok reaksi Bu Eros biasa aja ya? Kayaknya emang ada yang gak beres deh. Pak Kemet, gimana ini? Kenapa belum ada informasi kelanjutan dari Pak Yunus ya? Kita semua udah nunggu dari lama loh. Kalau itu saya kurang tahu Bu Juleha. Yang mengurus semuanya kan Pak Yunus. Saya cuma mengatur formulir pendaftaran para calon jamaah haji aja. Aduh, gimana ya? Padahal kakek udah semangat banget mau berangkat ke Tanah Suci. Tapi Pak Yunus belum datang sampai sekarang juga ke rumah kakek. Iya nih Pak, saya juga lagi nunggu kepastian dari Pak Yunus. Katanya sebentar lagi berangkat, tapi ditunggu-tunggu kita masih ada di rumah. Jangan sampai kita nggak jadi berangkat. Jangan ngomong gitu dong. Kalau seandainya iya, rugi besar kita. 25 juta itu cukup mahal. Ya Allah, maafkan hamba. Seharusnya hamba memberitahu mereka kalau uang mereka dipakai untuk kesenangan dunia oleh Pak Yunus. Aku ingin membantu mereka, tapi di satu sisi aku takut berada dalam sel tahanan. Pak Kemet, emangnya bener ya Pak? Pak Yunus sama Bu Eros sering belanja ke mall, terus beli barang-barang mahal. Kalau itu saya nggak tahu Bu En. Itu kan urusan pribadi mereka. Saya permisi. Kalau ada yang mau ditanyakan, datang ke kantor saja. Benar itu, kita harus ke kantor Pak Yunus. Iya benar, ayo Bu En, kita langsung tanyakan soal ini ke Pak Yunus. Pak, Bu, ada apa siang-siang gini datang ke kantor saya? Apa ada yang ingin ditanyakan?
Oh jelas dong, ada yang mau kita semua tanyakan. Kapan kita diberangkatkan ke Tanah Suci? Kami sudah menunggu beberapa bulan, bahkan ada yang sudah menunggu beberapa tahun, tapi nggak ada kepastian. Iya bener, kakek sudah menunggu lama, tapi kenapa belum ada kabar? Pak Yunus gimana sih? Harusnya kita semua udah berangkat. Padahal saya rela jual mobil, jual barang-barang yang lain yang ada di rumah saya. Tapi kenapa jadi gini? Jangan-jangan Pak Yunus bawa kabur uang kita ya? Enggak pak, uang aman kok, cuma saya belum tahu kapan bapak ibu bisa berangkat. Mana bisa gitu, Pak Yunus harus memberikan informasi yang pasti. Kalau jawaban Pak Yunus kayak tadi, kami semakin curiga. Pak, Bu, tenang dulu, saya janji akan memberangkatkan bapak ibu secepatnya. Tunggu aja informasi dari saya. Gitu aja terus jawabannya Pak Yunus. Saya bosan dengarnya. Secepatnya itu kapan? Kita butuh kepastian, bukan harapan gini. Kemungkinan minggu depan. Bapak ibu tunggu aja ya, persiapkan diri dari sekarang. Nah gitu dong, harus pasti. Jangan cuma ngomong secepatnya, bikin kita pusing. Maaf Pak, Bu, saya sudah membuat kalian menjadi ragu. Insya Allah kita berangkat minggu depan. Uang kalian sudah aman dan untuk paspor bisa diambil sebelum keberangkatan bapak ibu. Alhamdulillah, akhirnya kakek bisa pergi ke Tanah Suci. Makasih ya Pak Yunus, kami semua pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Pak, Bu. Tuh gimana ini, apa aku lihat uang di brankas dulu ya? Aku harus cek uang yang ada di dalam brankas itu. Kemarin jumlah uangnya sekitar ratusan triliun. Aku harus mengeceknya sekarang juga. Hah, uangnya kemana? Kenapa uang sebanyak itu hilang? Aku harus cek transaksi di ponselku dulu. Kenapa transaksinya juga hilang? Aduh, gimana ini? Pak Yunus, ada apa? Kenapa Bapak berteriak seperti itu? Pak Kemet, semua uang calon jamaah haji menghilang di brankas itu. Apa Pak Kemet tahu uang itu menghilang secara misterius? Saya nggak tahu Pak Yunus. Saya nggak pernah masuk ke ruangan Bapak kalau bukan Bapak sendiri yang manggil. Terus kemana perginya uang itu? Saya sudah berjanji akan memberangkatkan para calon jamaah untuk beribadah haji minggu depan. Pak, kenapa suara kamu itu terdengar sampai luar? Bu, semua uang yang ada di brankas hilang. Bagaimana ini? Bapak nggak akan bisa memberangkatkan calon jamaah. Oh Pak, uang itu hilang. Gimana kita bisa ganti uang sebanyak itu Pak? Padahal kalau memang ada di dalam brankas, uang sebanyak itu pasti aman. Iya benar, tapi kali ini benar-benar nggak aman. Bapak harus gimana? Kita kan masih punya kartu ATM. Kita ke bank aja Pak, kita tarik uang di sana. Bener Bu, ayo kita ke ATM sekarang juga. Pak Kemet, jaga kantor sebentar ya. Saya sama istri saya mau berangkat ke bank dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yakin uang itu menghilang bukan karena dicuri atau semacamnya. Mungkin ini teguran dari Allah karena Pak Yunus selalu menggunakan uang para calon jamaah untuk bisnis pribadinya. Kita coba tarik tunai dulu. Siapa tahu uang yang ada di ATM ini aman, Bu. Iya Pak, semoga aja aman. Kalau uang di ATM ini juga hilang, sepertinya kita akan kesulitan untuk mengganti uang milik mereka. Kok gagal Bu? Apa mesinnya yang rusak ya? Atau mungkin Bapak salah masukin pin rekeningnya ya? Gak mungkin Pak, Ibu tadi lihat kok pas Bapak masukin pinnya bener, gak ada yang salah. Tapi kenapa gagal gini? Biasanya kan uang langsung keluar. Coba lagi aja, siapa tahu mesinnya yang error. Bapak bilang uang di ATM ini masih banyak kan, mana mungkin ikutan hilang juga. Ya udah deh, Bapak coba lagi. Mungkin tadi itu mesinnya bermasalah. Kok gagal lagi? Coba Bapak cek saldonya dulu, jangan langsung narik uang gitu. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini nggak mungkin ATM kita keblokir kan? Atau kita... Cek dulu saldonya, jangan panik gitu. Hah, saldonya 0 rupiah. Bu, Ibu nggak pakai kartu yang ini kan? Maksudnya Ibu nggak pernah pakai kartu ATM yang ini kan? Enggak, Ibu nggak pernah pakai kartu yang ini. Ya Allah, kenapa seluruh dana yang aku kumpulkan dari jamaah tidak tersisa sedikit pun? Kenapa semua uang itu perlahan-lahan lenyap begitu saja? Pak, kayaknya kita ikhlasin aja semua uang itu. Mana bisa Bu, mengumpulkan uang sebanyak itu sangat sulit. Ibu juga tahu sendiri kan gimana usaha Bapak selama ini. Ibu tahu, mungkin semua dana itu menghilang, ada alasannya. Ah, udahlah, kita cari ke setiap sudut rumah. Mungkin semua uang itu ada. Pak, tunggu Pak, mana mungkin uang itu ada di rumah? Aduh, kenapa malah kayak gila gini sih? Ada apa ini? Padahal aku udah mencoba melacak dengan apa yang terjadi pada uangku. Tapi kenapa aku tak menemukan jawaban dari keanehan ini? Maaf Pak, mereka maksa masuk ke ruangan Bapak. Saya sudah mencoba mencegah, tapi mereka terus memaksa. Woi Pak Yunus, mana janji yang Bapak ucapkan dulu? Katanya minggu ini kita akan berangkat ke Tanah Suci. Tahu nih, padahal saya udah pamitan sama semua saudara saya di kampung, tapi belum berangkat-berangkat. Pak Yunus, apa kamu bohongin kakek? Kalau memang ada kendala, kenapa nggak jujur sama kita? Pak Yunus, jangan bilang apa yang dikatakan orang-orang benar. Bapak setiap hari pergi ke mall pakai uang kami kan? Waduh, kayaknya mobil mewah juga. Uang dari kita nih. Pak Yunus jawab, kasih kita kejelasan. Jangan hanya diam seperti itu. Apa benar uang kami Bapak gunakan untuk senang-senang? Enggak, saya nggak mungkin pakai uang Bapak Ibu. Itu bukan hak saya. Terus kenapa sampai sekarang kita belum berangkat? Kenapa Bapak nggak bisa nepatin janji Pak Yunus? Aku nggak bisa jawab jujur ke mereka. Sebenarnya kemana semua uang itu pergi? Mereka seperti lenyap di udara.
Pak, Bu, kayaknya kita beneran ditipu sama Pak Yunus. Mungkin kekayaan yang dia miliki, semua barang mewah yang ada di rumahnya adalah hasil dari uang para calon jamaah haji. Kayaknya iya Bu En, lebih baik kita laporkan aja semua ini kepada pihak yang berwajib. Ayo Bu Juleha, Bu En, kita ke kantor polisi sekarang juga. Pak, Bu, tunggu, jangan bawa semua ini ke pihak yang berwajib. Saya bisa jelaskan semuanya. Terlambat, kami semua sudah menyimpulkan kalau Pak Yunus memakan uang yang bukan hak milik Bapak. Sepertinya bisnisku mulai runtuh. Mungkin setelah ini aku akan masuk ke dalam sel tahanan. Ya Allah, maafkan aku. Pak, Bu, ada apa datang ke kantor malam-malam gini? Apa ada yang bisa saya bantu? Tolong tangkap Pak Yunus, dia telah banyak menipu banyak calon jamaah. Iya Pak, tangkap orang ini. Pak Yunus menjanjikan pengurusan yang mudah dan harganya murah, tapi sampai sekarang kita tidak diberangkatkan. Baik Pak, Bu, saya terima laporan dari Bapak Ibu. Kami akan melakukan penyelidikan atas kasus ini. Tolong tangkap secepatnya, kami telah ditipu. Ibu En, tenang aja, kami pihak kepolisian akan segera melakukan penyelidikan. Dan kalau memang Pak Yunus terbukti bersalah, kami akan menangkapnya. Baik Pak Polisi, terima kasih, kami tunggu kabar baiknya. Bapak ditangkap karena kasus penipuan biro haji terhadap masyarakat kota ini. Pak, tolong jangan tangkap suami saya. Gak apa-apa Bu, ini juga salah Bapak. Bu En, Bu Juleha, tolong maafin saya ya. Mari Pak Yunus, ikut saya ke kantor polisi. Bapak bisa jelaskan semuanya secara rinci di kantor nanti. Pak, jangan tangkap suami saya. Dia nggak salah apa-apa. Dasar penipu, pasti Bu Eros juga punya perhiasan banyak dari uang haram itu kan? Bu En, Bu Juleha, tolong maafkan saya. Saya hilap karena ingin merasakan jadi orang kaya. Hilap, hahaha, lucu deh kayak kodok. Bu Juleha, kita menang, kita berhasil memenangkan tuntutan kita. Pak Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di jeruji besi. Hahaha, Bu En, benar kita menang. Oh iya, Bu En, kayaknya saya gak mau ikut pengajian sama Bu Eros lagi deh. Iya, saya juga Bu. Bu Juleha, ayo kita pulang Bu. Iya Bu En, dadah penipu. Bu, kita kehilangan semuanya. Bapak juga nggak akan bisa bebas dari dalam jeruji besi ini. Bapak nggak akan bisa mengganti kerugian itu. Bapak yang sabar ya. Pak Kemet, harusnya kamu ada di dalam sel juga. Tapi kamu hebat, selalu menolak uang itu. Bu, lihat ini, rumah kita yang mewah. Pak, kenapa kamu ngelantur gitu? Ini sel tahanan, bukan rumah kita. Aku suka uang mereka. Semua uang curian, kekayaan, kehidupan mewah hilang sekejap. Pak Yunus harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ia dan Bu Eros tak akan bisa mengganti kerugian yang disebabkan. Ditambah sepertinya Pak Yunus menjadi orang gila.